Pemirsa, di jagat hukum, kegaduhan juga terjadi menyusul pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tak berapa lama, KPK lalu menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, disusul penetapan Bambang Wijoyanto sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Episode cicak versus buaya terulang lagi. Kegaduhan selama tahun 2015 ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun. Tatkala Presiden Joko Widodo menyorongkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Situasi lalu memanas. Pemicunya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen BG, begitu akronimnya, sebagai tersangka dugaan penerima suap dan gratifikasi saat BG menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri antara 2003 hingga 2006. Bak berbalas pantun, Bareskrim Polri yang saat itu dipimpin Komjen Polisi Budi Waseso menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Bambang diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 lalu. BW pun menjadi tersangka. Tak beberapa lama, kolega BW yakni Abraham Samad menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen dan paspor. Seperti dejavu, perseteruan KPK versus Polri yang kerap disebut-sebut sebagai cicak versus buaya menyeruak lagi. Belakangan, Budi Gunawan lepas dari status tersangka setelah menang dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Presiden urung melantiknya sebagai Kapolri. Sebaliknya, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto tetap menjadi tersangka dan harus rela melepaskan jabatannya di Komisi Anti Rasuah. Presiden lalu menunjuk Taufikur Rahman Ruki sebagai pelaksana tugas Ketua KPK. Di bawah Ruki, KPK dinilai kurang bergigi. Dan yang lebih bikin khawatir aktivis anti korupsi, kini ada upaya melemahkan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK. Ya, The Headlines kembali untuk Anda, dan di studio kami saat ini sudah bergabung Hendardi, Ketua dari Setara Institute. Mas Hendardi, kalau tadi kita bicara di akhir tahun itu gaduh politik mewarnai akhir tahun, tapi ini kita bicara di awal tahun, kita sebenarnya sudah gaduh dengan masalah hukum. Ya, KPK berarti Polri. sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun gaduh memang. Ya, memang di awal sebetulnya bisa kita pahami ya, di awal tahun di mana Jokowi juga baru naik dan posisi politiknya memang baru 3 bulan ya ini kalau baru 3 bulan, dan kita lihat bahwa dukungan dari partai-partai pendukungnya juga tidak cukup memadai, sehingga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penegakan hukum atau khususnya pemberantasan korupsi, dia masih seringkali terlihat tidak menjalankan satu kepemimpinan yang efektif. Ya, maksud saya baik untuk penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi. Ini karena saya kira posisi politik ya, tapi sebetulnya itu tercermin juga sampai sekarang ya, bahwa karena memang posisi politiknya memang tidak begitu kuat, Pak Jokowi. Menurut Mas Hanta tadi ada banyak polar, ada banyak kutub, banyak, ya, dan belum lagi ya betul dan juga orang bilang kalau dulu ada autopilot, sekarang multipilot ya, multipilot. Ya. Jadi saya kira ini yang mengakibatkan Pak Jokowi ini partai yang mendukungnya kadang-kadang berubah wujud jadi partai oposisi, gitu kan? Partai oposisi bisa berubah jadi partai pendukungnya. Jadi ini yang Tapi satu hal, politik dengan hukum memang kita agak susah kemudian memisahkannya secara rigid. Betul, kita susah memisahkannya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau berita-berita atau informasi media bisa menjadi ukuran, kegaduhan ini agak berbeda. Politik itu gaduh sepanjang tahun sejak ini, terus kemudian naik di akhir tahun. Ada klimaksnya kalau gitu. Kurva hukum itu berisiknya itu di awal tahun, itu pas ada kasus BG, pas Buas yang menjadi kabar eskrim, lalu kemudian sekarang kok jadi diem di akhir tahun. Maka jadi pertanyaan memang kemana ujung dari kasus BW, kemana ujung dari kasus Abraham Samad, kemana ujung dari kasus Denny Indrayana, kemana dulu Dahlan Iskan, kemana dulu beberapa kasus yang ketika awal tahun itu
gegap gempita, luar biasa. Atau jangan-jangan kasus hukum diselesaikan ini secara soal politis. bunyinya, tone-nya aja gitu. Bagaimana kalau kemudian jangan-jangan jadinya kasus hukum diselesaikan secara politis? Ya, karena politik adalah panglima. Hukum itu hanya bagian dari politik, dan kita melihat sejak kasus BG kelihatan Zaman sekali sekarang masih ada begitu politisasi. juga ya? Ya, dan juga harus diakui kalau saya agak kritis sekarang melihat apa yang terjadi pada awal tahun ketika Ribut-ribut KPK tiba-tiba Polri, mengumumkan BG sebagai tersangka. Khusus ya, hanya BG. Padahal sebelumnya kan banyak yang kartu kuning, kartu merah. Tapi karena BG mau dicalonkan sebagai Kapolri, tiba-tiba hari itu seperti mereka, wah, tepuk tangan, ada tersangka sekarang. Itu saya kira peristiwa politik. Ya. Dan penegakan hukum atau korupsi ya sudah dipolitisasi sendiri oleh KPK. Ya, peristiwa politik yang aktornya orang hukum gitu ya. Ya. Tapi politik dan hukum itu memang sering berkelindan ya. Tapi itu bagian kegaduhan politik, bisa dianggap bagian kegaduhan politik juga. Dan tadi itu karena polar-polar kekuatan politik itu berserakan di mana-mana, multipolar, sehingga presiden agak sulit mengusung nama siapapun. Lalu yang ini punya keinginan A, yang sana keinginan B, C dan D. Itu mendorong kegaduhan tinggi. Dan saya kasih catatan mungkin penting ya, ketika Pak Presiden Jokowi di awal memberikan sesuatu yang kebaruan menurut saya, melibatkan KPK. Jadi ada rekam jejak, ada tanda merah, kuning, biru rapor itu merah untuk semua menteri. Tetapi sayangnya itu tidak diterapkan terhadap dua pejabat tinggi dalam konteks ini di penegak hukum, yaitu Kapolri menurut saya satu, yang kedua adalah Jaksa Agung. Itu mungkin yang menjadi catatan penting yang cukup disayangkan untuk konteks itu tadi, hukum tadi. Bahkan kemudian di bagian akhir-akhir kita ribut soal revisi undang-undang KPK. Iya betul. Mas Hendardi. Iya, saya kira revisi undang-undang KPK juga satu cermin ya, betapa kepemimpinan presiden sendiri lemah. Ya, ini dibuktikan sikapnya yang berubah-ubah. Ya, ketika itu diajukan oleh pemerintah, dia ikut mengajukan, kemudian menarik lagi, mengajukan lagi, semacam itu ya. Sikapnya yang berubah. Jadi artinya memang tarikan-tarikan kepentingan di situ sangat besar ya, dan di situ yang paling jelas saya kira antara terutama dengan partai pendukungnya ya kurang kurang sinkron. Ya, kurang ada pembicaraan gitu. Jadi mungkin komunikasinya nggak cukup bagus. Semua orang tahu seperti apa komunikasinya, kan ada on and off. Tapi saya kira kan semua orang tahu ya Bang. Substansi persoalan hukum kita tahun ini kan adalah soal orang optimis kasus-kasus korupsi itu bisa diselesaikan atau tidak. Kemudian orang juga mau tahu seberapa besar backup terhadap KPK yang di ujung tahun ini justru ada lagi gagasan untuk merevisi undang-undang KPK yang mengamputasi fungsi-fungsi yang sebetulnya sangat strategis untuk kemudian bisa menangkap para koruptor. Sebetulnya ini hal besar yang kalau tadi Mas Kris bilang kan kalau bisa itu digaduin tahun depan. Justru itu saya kira ini karena itu saya beranggap bahwa memang peran presiden dalam hal ini, dalam soal itu pemberantasan korupsi terutama, kemudian hanya tampak sebagai pemadam kebakaran dari suatu kegaduhan yang sebetulnya diciptakan oleh menteri-menterinya sendiri atau orang yang terserak, kelompok-kelompok yang terserak yang punya power itu, ya itulah akhirnya kelihatan begitu, karena itu semua jadi lambat, ya dan ujungnya sampai sekarang betul secara tone dia menurun ya, tapi nggak ada terselesaikan. Gitu. Jadi fungsi presiden menurut Mas Hendardi agak kurang gitu terus. untuk itu potensial untuk kembali lagi jadi api yang membara ya, saya kira. Di tahun depan. Ya bisa saja itu. Tapi ya tahun depan, karena tahun ini tinggal sedikit lagi. Gadulah KPK di tahun depan asal ada hasilnya nggak apa-apa. Kalau saya lihat sekarang udah agak berubah naratifnya. Kalau dulu rakyat publik mendukung 100% KPK ya, pemberantasan korupsi. Sekarang publik itu sudah mulai menangkap, oh di KPK juga ada yang salah nih. Bukan hanya zaman bukan hanya zamannya AS dan BW saja sampai sekarang. Itu masih terjadi semacam mau kemana sih KPK? Makanya sekarang gagasan revisi seperti perlunya Dewan Pengawas, perlunya SP3 itu oleh publik termasuk media dicerna sebagai sebuah why not?
Iya. Tetapi apakah kemudian kalau tadi Mas Hendardi katakan presiden harus kemudian menjadi panglimanya dan bisa menyelesaikan pemadam kebakaran begitu ya? Saya kira iya, tidak hanya pemadam kebakaran, tapi Tetapi di apakah awal itu sudah dalam sistem dilakukan? presidensial Ya. itu presiden sangat kuat ya, sangat kuat. Tetapi dalam realitasnya memang presiden membutuhkan dukungan politik yang memadai di parlemen. Dalam konteks fungsi legislasi itu kan berbagi 50-50 antara presiden dengan DPR. Nah di DPR ini kekuatan politiknya terpolarisasi. Ini yang mungkin membuat terlalu terjebak pada perimbangan politik. Perimbangan politik yang membuat seolah-olah presiden agar tetap dominan, panglima, tapi harus ada ini penyeimbang ini, wapres, kemudian penyeimbang ini. Itu membuat gaduh menurut saya. Kegaduhan itu dua. Kalau kegaduhan itu kita maknai kegaduhan publik, mengawal proses revisi KPK, kita dukung. Tapi kalau kegaduhan itu adalah pertarungan dua elit, kelompok, kubu atau apapun, juga kita harus mendapat keuntungan. Keuntungan apa? Mereka saling bongkar, lalu ada penegakan hukum, lalu terpilih misalnya KPK-nya tadi undang-undang revisi undang KPK-nya ada penguatan, bukan pelemahan. Itu. Jadi kegaduhannya itu, pestanya itu dirayakan oleh siapa terakhir? Rakyat atau para elit? Kalau saya ikuti cara berpikir presiden dari apa yang dikatakan, kan sejak awal itu kan mindsetnya adalah aparat penegak hukum ini bekerja sama. KPK, kepolisian, dan kejaksaan, kan itu yang terjadi ketika dikumpulkan di Istana Bogor. Nah, ketika bicara kerjasama, ini kemudian jadi problem, karena kalau kita lihat apa sih yang dilakukan oleh kepolisian untuk membantu menyelesaikan urusan korupsi ini, apa sih yang dibuat oleh kejaksaan? Artinya kita masih bertanya tentang hasil kerjasama ini. Sampai sejauh ini belum ada, walaupun cara berpikirnya bisa kita terima, tetapi kalau outputnya tidak ada, itu juga jadi pertanyaan sebetulnya. Kita boleh lihat kasus hukum lagi sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.